Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi bersemangat. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak aktivitas yang perlu kita lakukan. Di antaranya mungkin butuh energi yang lebih, butuh semangat yang lebih. Tetapi pada kenyataannya ada juga di antara kita yang kadang mengalami masa mager atau malas gerak ya teman-teman. Bagaimana kita mengatasi masalah mager dalam keseharian kita akan kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Juga selamat datang, salam kenal buat teman-teman yang baru saja mengklik channel ini. Mudah-mudahan silaturahim kita terjaga, video-video di channel ini bermanfaat, dan kita semuanya bisa sukses bersama. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, bagaimana sih kita menyikapi masalah mager? Apakah hal itu bisa dinikmati ataukah perlu dihindari atau bagaimana? Mager atau sering kita kenal malas gerak ini ya teman-teman adalah sesuatu yang kerap terjadi di kehidupan kita, apalagi jika kondisi-kondisi tertentu mendorong terjadinya hal itu ya. Misalnya cuaca sedang mendung ya, itu membuat suasana hati juga sedikit berbeda dibanding ketika cerah begitu ya teman-teman. Atau sedang ada problem tertentu atau hal lain yang mungkin saja terjadi pada seorang manusia sehingga dia mengalami masa malas gerak. Malas gerak kalau sesekali itu tidak apa-apa ya teman-teman, barangkali hanya untuk istirahat atau jeda untuk kemudian lebih semangat lagi dalam aktivitas selanjutnya. Tetapi jika hal ini terjadi berkali-kali tentu saja sangat merugikan diri kita sendiri ataupun orang-orang sekitar kita. Apalagi bagi seorang ibu rumah tangga, seorang ibu seperti kita semuanya nih, para ibu di rumah misal ya, kadang malas gerak ini menjadi godaan tersendiri ya, karena kalau ini terjadi berkali-kali tentu saja akan melalaikan kewajiban di rumah tentu saja. Dan apakah saya pernah mengalaminya? Tentu saja, karena itu adalah hal yang manusiawi teman-teman. Lalu bagaimana kita menyikapi mager ini ya? Kalau kita pernah mendengar, mungkin teman-teman pernah mendengar, sesungguhnya waktu kita itu, waktu luang kita itu, kewajiban kita lebih banyak dari waktu luang kita gitu ya. Sehingga ketika mager ini dilakukan berkali-kali tentu saja sangat merugikan. Dan kalau dari sudut ini ya, psikologi yang disampaikan oleh salah seorang psikolog namanya Cassandra Putranto ya, yang saya baca di artikelnya femela.com ya. Beliau menyebutkan seseorang yang memiliki kebiasaan malas gerak rentan terhadap depresi. Dan dalam artikel ini juga disebutkan bahwa orang-orang yang depresi itu biasanya umumnya terjadi ya teman-teman, mereka biasanya tidak bahagia, kemudian tidak banyak gerak, dan juga banyak pikiran. Nah ternyata mager yang berlebihan ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan depresi. Maka dari itu teman-teman, kita berupaya untuk menghindari kebanyakan mager gitu ya. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa tips yang sudah saya baca dari beberapa artikel tadi, dan juga menurut pandangan saya ya teman-teman, apa yang saya rasa ini kayaknya cocok deh diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, versi saya. Mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan versi teman-teman ya. Apa saja cara yang bisa kita tempuh agar kita terhindar dari mager atau minimal mengurangi mager gitu. Yang pertama adalah menjaga kebugaran teman-teman ya. Sehat itu penting, tapi bugar juga sangat penting. Barangkali ada gitu ya di antara kita merasa, oh saya sehat kok, saya bisa melakukan aktivitas apa-apa gitu ya, saya bisa melakukan kegiatan satu ke kegiatan yang lainnya, tetapi dia tidak bugar. Sehat dan bugar ini dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau sehat mungkin dia bisa melakukan hal-hal tertentu, dia mampu seperti orang lain gitu. Tetapi kalau bugar lebih bersemangat, lebih berenergi dalam melakukannya. Nah ini yang perlu kita jaga dalam diri kita, dalam tubuh kita. Selain sehat, kita juga harus bugar. Bagaimana kita menjaga kebugaran dari tubuh kita? Tentu saja yang pertama juga harus sehat dulu ya teman-teman. Misalnya dengan minum yang cukup,
makan yang seimbang gitu ya, olahraga gitu yang teratur. Yang jelas kita bisa mendapatkan tubuh kita tuh nyaman sekali untuk beraktivitas, tidak sekedar sehat saja tapi bugar. Jadi penuh energi, penuh semangat ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, ini akan mengurangi rasa mager dalam diri kita seandainya kita memiliki kebugaran di dalam tubuh kita. Nah, silahkan ya teman-teman bisa memulainya dengan aneka kegiatan, mungkin olahraga rutin di rumah atau ya mungkin teratur lah berapa waktu sekali barangkali ya, walaupun ini di era pandemi teman-teman bisa melakukan dengan kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa mendatangkan kebugaran. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua adalah carilah capaian-capaian kecil di pagi hari. Capaian kecil di pagi hari itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Misalnya hal yang sederhana saja teman-teman, tidak harus sesuatu yang besar. Misalnya di pagi hari teman-teman berhasil memasak masakan kesukaan keluarga, atau teman-teman berhasil membersihkan ruangan tertentu, atau teman-teman berhasil mencapai capaian tertentu, misalnya menuliskan target hari ini, atau mungkin menyelesaikan masalah yang kemarin belum selesai. Mungkin apapun yang teman-teman bisa lakukan di pagi hari yang itu bisa sampai tuntas gitu ya. Ketika itu bisa sampai tuntas, maka akan mendorong kita insya Allah ya teman-teman menuju kegiatan lain yang lebih tuntas lagi. Jadi kalau bisa di pagi hari jangan melakukan kegiatan yang mengandung kegagalan, dalam artian memberikan energi negatif dalam diri kita. Capailah capaian-capaian kecil di pagi hari yang memberikan semangat untuk kita melakukan hal yang lebih besar lagi di jam-jam selanjutnya. Itu yang kedua ya teman-teman, carilah capaian-capaian kecil. Capaian kecil lainnya seperti apa misalnya teman-teman? Misalnya dengan mandi gitu ya, dengan mandi pagi. Kemudian kalau bagi ibu-ibu mungkin bisa dengan rapi-rapi, mungkin berdandan ala ibu rumah tangga gitu ya. Itu juga memberikan energi tersendiri. Mungkin teman-teman bisa praktekkan pagi hari sudah mandi, kemudian pakai bedak dan sebagainya. Itu juga memberikan energi tersendiri, walaupun saya juga tidak selalu rutin terlalu pagi gitu ya teman-teman, kadang-kadang juga agak siangan tergantung pekerjaan. Tetapi ini akan membantu teman-teman ketika kita sudah rapi, sudah siap dengan pakaian yang rapi, kemudian wajah sudah nyaman dilihat begitu ya. Insya Allah juga akan memberikan energi tersendiri. Kemudian selanjutnya teman-teman, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang ketiga adalah lakukan aktivitas yang beragam. Barangkali ya seperti saya ibu rumah tangga ya, aktivitasnya ya itu saja begitu ya teman-teman, di rumah melakukan ABCD yang sudah menjadi rutinitas. Sepertinya tugas ibu rumah tangga itu tidak ada habisnya, sama seperti ibu-ibu di kantor yang juga tidak ada habisnya. Tapi ya seperti itu teman-teman, ketika kita dari dapur selesai maka kita ke ruang tamu, maka akan melihat ruang tamu, ketika ke ruang tengah dan terus tidak ada selesainya. Meski demikian, yang nampaknya seperti itu tidak ada selesainya, kita tetap harus menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan yang beragam teman-teman, supaya menghindari kebosanan. Kalau sudah bosan kan kita jadi mager ya, makanya kita melakukan kegiatan yang bervariasi. Kegiatannya macam-macam, mungkin bisa online, melakukan hobi, atau melakukan hal-hal yang berbeda dari hari-hari rutin ya. Tidak harus setiap hari, mungkin dalam satu pekan berapa kali. Ini akan memberikan energi tersendiri sehingga yang tadinya bosan, jenuh, males gitu, akhirnya mempunyai semangat untuk melakukan hal-hal yang baru di hari-hari tersebut ya. Nah, ini mungkin teman-teman semuanya bisa mencoba mencari kegiatan beragam apa yang bisa dilakukan. Bahkan dalam kegiatan yang rutin dilakukan pun bisa kita akali ya teman-teman. Misalnya ketika masak itu kan kegiatan yang rutin, tapi kita bisa saja memilih menu masakan yang beragam, atau mungkin menata ruangan dengan desain yang berbeda. Barangkali itu bisa juga dilakukan ya teman-teman, meskipun dalam hal ini saya tidak terlalu pinter ya. Ini secara yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya, membuat deadline untuk diri kita sendiri teman-teman. Penting ya untuk membuat deadline yang bagi kita sendiri, meskipun mungkin nggak ada yang deadline. Kita para ibu rumah tangga itu kan terlihat lebih free gitu ya teman-teman.
kalau kita nggak ngikutin deadline kita, kalau kita nggak punya perencanaan, maka kita itu ya mengalir gitu. Terutama para ibu-ibu yang memang murni di rumah ya, itu sepertinya seperti itu. Jadi kan karena waktunya itu kan fleksibel, bisa memulai kapan saja, berhenti kapan saja, nggak ada yang menuntut begitu ya. Yang penting urusan-urusan yang umum sudah ada, sudah beres, urusan-urusan yang penting sudah beres, maka yang lainnya nanti begitu ya. Itu sekilas seperti itu. Maka dari itu supaya penuh semangat, supaya semuanya teratur, maka kita harus membuat deadline bagi diri kita sendiri, bikin rencana sendiri, di deadline sendiri, dilaksanakan sendiri begitu ya. Dan ini akan membantu mengurangi mager, karena ada target-target yang bisa kita capai, yang kita inginkan. Jadi yang males-males bergerak itu akhirnya seperti tembok yang harus diruntuhkan, karena kita punya target yang kita bikin sendiri. Jadi kita nggak meminta target dari orang lain, kita meminta target dari diri kita sendiri, sehingga kita termotivasi oleh diri kita sendiri. Mencari motivasi itu dari dalam diri ya teman-teman. Walaupun dari orang lain itu penting, tapi yang sangat penting dimulai dari diri sendiri. Maka dari itu saya menganjurkan ya, tipsnya ini adalah buatlah deadline, buatlah perencanaan versi teman-teman, kemudian diberi waktu sendiri dan dieksekusi sendiri ya. Setelah itu hasilnya juga dinikmati. Nah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, mengurangi atau mengatasi stres atau kebingungan. Kadang mager juga disebabkan oleh stres dan kebingungan teman-teman. Stres karena mungkin hal-hal yang dirasa di luar kemampuannya. Bagaimana kemudian mengatasi stres? Misalnya ya, berpikirlah yang positif, mengurangi hal-hal yang memang tidak perlu dipikirkan. Kadang para ibu itu main perasaan, main sesuatu yang belum ada itu dipikirkan gitu. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak usah ditakuti padahal belum terjadi. Nah semoga sih ini bisa dikurangi gitu ya teman-teman, memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Artinya kalau memang tidak perlu dipikirkan ya tidak usah dipikirkan ya. Pikirkanlah yang memang seharusnya kita pikirkan. Kemudian mengurangi pekerjaan yang menumpuk atau menunda ya teman-teman, karena itu juga menimbulkan rasa stres, rasa mager, karena males ngelihat kerjaan yang numpuk nggak selesai-selesai, akhirnya males bergerak, males memulai. Dan harus dimulai sebenarnya supaya bisa, kadang kan gitu ya teman-teman ya, kalau kita mau mulai itu yang males, begitu sudah mulai kita enjoy melakukannya. Nah inilah kemudian yang perlu dilakukan ya teman-teman semuanya, untuk mengurangi rasa stres, mengurangi beban-beban yang mengakibatkan kita enggan melakukannya. Jangan lakukanlah hal-hal yang kecil, langsung mulai begitu ya teman-teman, tidak harus menunggu banyak, karena kalau menunggu banyak itu kadang males. Dan juga kebingungan teman-teman, kadang mager itu juga disebabkan oleh rasa bingung mau mulai dari mana gitu. Ketika ada problem, ketika ada sesuatu yang dirasa sulit, harus mulai dari mana gitu ya. Nah ini juga perlu kita atasi supaya tidak bingung ya. Kita tanya kepada mereka yang memang ahli dalam hal yang dibutuhkan oleh kita, atau tanyalah kepada orang-orang yang punya pengalaman di sana, sehingga kebingungan-kebingungan kita itu teratasi, sehingga semangat untuk melakukannya. Atau sekarang juga zamannya sudah sangat canggih ya teman-teman, bisa mencari banyak informasi dari internet ya. Misalnya akan membuat apa yang dirasa sulit dan bikin nggak mau berangkat begitu ya, karena tidak tahu, bingung mulai dari mana, teman-teman bisa cari, bisa baca-baca di internet, juga sudah banyak informasi-informasi. Selanjutnya apalagi tipsnya teman-teman? Selanjutnya adalah tidak mengandalkan orang lain ya, untuk urusan besar maupun kecil di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita boleh minta bantuan orang lain jika memang kita tidak mampu, atau kita bisa bekerja sama dengan orang lain tapi tidak mengandalkan orang lain. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita bekerja sama dengan orang lain, ada hal-hal yang disepakati, ada hal-hal yang memang bisa dilakukan orang dan dilakukan oleh kita sendiri. Sementara kalau mengandalkan orang lain, ya orang lain melakukan, kita diam saja gitu. Jangan sampai terjadi. Karena kalau kita
seperti itu akhirnya menjadi tambah mager teman-teman ya. Kita menggantungkan semua pekerjaan kepada orang lain, mungkin di rumah, oh nanti ini pasti dikerjakan si A, dikerjakan oleh si B, padahal belum tentu, mungkin orang lain juga mager yang sama, akhirnya menjadi emosi gitu ya teman-teman. Maka dari itu jangan mengandalkan orang lain, kerjakan diri kita, dikerjakan sendiri gitu ya. Kalau memang itu menjadi tugas orang lain, maka dikomunikasikan, artinya tidak kemudian menyerahkan semua kegiatan pada orang lain, makin tambah mager nanti teman-teman ya. Nah itu kemudian yang selanjutnya, hadiahi diri sendiri ketika memang kita bisa mengatasi mager itu dan mencapai capaian tertentu ya. Kadang-kadang tidak bisa dihindari ya teman-teman, selalu ada saat dimana kita rasa sedikit mager. Nah ketika bisa melawannya, ketika bisa tetap produktif meskipun rasanya enggan-enggan gitu ya, teman-teman bisa menghadiahi atau mengapresiasi diri sendiri ya sebagai keberhasilan, sehingga lebih semangat lagi ke depannya. Nah mungkin itu teman-teman ya beberapa tips agar kita tidak mager dalam kegiatan sehari-hari. Sebenarnya saya juga masih proses teman-teman ya, saya juga kadang-kadang masih mager. Ini hanya sebagai saran atau sebagai pelajaran buat kita supaya kita lebih produktif lagi, lebih manfaat lagi. Karena itu tadi ya teman-teman ya, waktu pekerjaan kita atau kewajiban kita itu lebih banyak dibanding waktu luang kita. Jadi jangan bersantai-santai gitu, karena waktunya tidak pernah kembali. Memang kalau dari segi agama ya teman-teman ya, di dunia ini memang tempatnya kita bekerja ya. Setelah lakukan pekerjaan satu selesai, maka lakukan pekerjaan selanjutnya. Istirahat kita nanti di kampung akhirat ya, kalau itu dari segi seorang muslimah atau seorang muslim. Demikian ya teman-teman, tips hari ini tentang menghindari mager gitu ya, atau malas gerak. Semoga bermanfaat. Mohon doanya saya juga semakin lebih baik dan terus bisa berkarya, terus bisa lebih produktif dalam mengisi hari-hari saya. Semoga semua yang dilakukan itu juga diniatkan untuk kebaikan. Demikian teman-teman, jika ada benarnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya karena salah saya pribadi, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.